Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Salam horor. Selamat datang di Kisah Bebas Channel. Dalam cerita video kali ini mengisahkan sebuah kisah berdasarkan kisah nyata tentang pendakian mistis adanya dimensi lain di Gunung Malabar. Pada hari Kamis 20 Juni 2019 beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada malam Jumat, saya Pokis mendaki Gunung Malabar yang terletak di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya berangkat bersama 5 teman saya yang bernama Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Aman. Gunung ini memiliki ketinggian 2343 mdpl. Kami berenam berangkat pukul setengah 6 sore menuju ke kampung terakhir sebelum jalur pendakian. Kampung tersebut bernama Cidulang. Sebelum sampai di perhentian terakhir tempat kami menitipkan kendaraan, kami sholat maghrib di masjid yang berada di perkampungan tersebut. Setelah selesai sholat, kami membeli sedikit logistik tambahan di sebuah warung yang terletak di dekat masjid tempat kami melaksanakan sholat maghrib sambil mempacking ulang barang. Ketika kami sedang mempacking ulang barang, seorang bapak tua yang keluar dari masjid tiba-tiba bertanya, "Mau pada kemana, Dek?" sambil berjalan menghampiri kami. Kami pun spontan menjawab sambil serentak menoleh ke arah bapak tersebut. "Ke Gunung Malabar, Pak." Dia pun melanjutkan pembicaraan dengan bilang, "Berani sekali ke Malabar malam begini." Lalu teman saya Adul menjawab dengan lantang, "Ah, kan anak muda, Pak," sambil sedikit tertawa. Lalu bapak itu pun bilang, "Yang penting hati-hati ya, Dek, Malabar masih angker." Saya pun menjawab sambil sedikit tersenyum, "Iya, Pak, terima kasih." Setelah selesai melakukan packing ulang, kami pun bergegas menuju ke tempat penyimpanan kendaraan yang terletak tidak terlalu jauh dari masjid tersebut. Setelah sampai di ujung pemukiman warga dan kami sedikit berbincang dengan pemilik rumah tempat kami menitipkan kendaraan, yang sekaligus dia adalah ketua RT di daerah atau di area pemukiman tersebut. Sekitar pukul 6:30 malam, kami mulai menyalakan 2 bola headlamp dan 1 buah senter, di mana hanya itu alat penerangan yang kami bawa. Lalu kami berdoa bersama dengan harapan dapat pergi dalam keadaan sehat dan bisa pulang ke rumah dengan selamat. Untuk kemudian, ketika selesai berdoa, kami memulai langkah pendakian menuju area perkebunan. Namun beberapa meter sebelum mulai masuk area perkebunan, ada yang cukup menyita perhatian kami. Kami digonggongi cukup lama oleh seekor anjing berwarna hitam yang entah milik siapa, yang tentunya tidak terlalu kami hiraukan, mengingat di perkampungan seperti ini memang sudah biasa terdapat banyak anjing penjaga hewan ternak maupun penjaga kebun. Meskipun anjing ini sedikit aneh, karena anjing kebanyakan yang kami lihat biasanya terlihat bergerombol dan tidak berada di perkebunan jika tidak sedang mengikuti majikannya. Tapi kami tidak melihat satupun anjing lain
ataupun orang selain kami berenam di sekitar situ. Kami pun mulai memasuki area perkebunan saat itu. Baru sekitar 10 menit kami berjalan memasuki area perkebunan, kami semua mendengar suara yang suaranya seperti suara besi yang dipukul dengan besi berulang-ulang. Suaranya terdengar seperti teng, 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 terus menerus berbunyi dengan nada yang statis. Kami saling bertanya, suara apa itu? Karena menurut kami, suara besi nyaring yang saling dipukulkan di tengah-tengah perkebunan dengan suara yang cukup nyaring terdengar aneh dan janggal, mengingat kita sudah cukup jauh dari pemukiman. Karena penasaran, kami berenam berpencar tidak terlalu jauh untuk mencari sumber suara tersebut. Namun, karena tidak menemukan sumber suara besi itu berasal, kami melanjutkan perjalanan dengan tidak terlalu menghiraukan suara besi yang cukup mengganggu itu, walaupun suaranya tidak kunjung berhenti. Ketika berjalan terus menapaki jalan setapak yang masih cukup datar dan belum terlalu menanjak, lalu mulai memasuki hutan. Di perbatasan antara kebun dan hutan, kami berenam kaget karena bertemu dengan sepasang lelaki dan perempuan muda sekitar berumur 25 tahunan yang entah sedang melakukan apa di tengah gelapnya kebun malam-malam begini. Ketika kami menyorotkan senter ke arah mereka, si pria tiba-tiba gelagapan lalu berdiri seraya menggoyang-goyangkan paralon saluran pengairan kebun yang berada di dekatnya seperti pengalihan isu. Lalu dia bertanya, "Mau pada kemana, bro?" Lalu saya menjawab sambil berlalu ke Malabar sambil membicarakan apa yang sedang dilakukan sepasang pemuda itu. Kami terus berjalan hingga akhirnya tiba di pos 1. Di pos 1, kami beristirahat cukup lama sambil merokok dan membuat api unggun. Kami masih membicarakan sepasang pemuda tadi yang berkemungkinan sedang mesum malam-malam di tengah gelap perkebunan. Karena malam begini, sudah dapat dipastikan bahwa kebun adalah tempat yang sangat sepi dan pas untuk melakukan hal nekat karena kemungkinannya sangat kecil akan ada yang melihat atau memergoki, kecuali jika sedang musim panen atau bernasib buruk dengan kebetulan ada pendaki gunung yang sedang melintas seperti kami berenam. Kebetulan di pos 1 saya duduk agak terpisah dari yang lain karena posisi pos 1 tidak terlalu luas dengan kontur tanah yang sedikit miring. Saya duduk membelakangi teman-teman yang lain sambil merokok dan terus melihat sekeliling tanpa memikirkan tentang hal mistis apapun. Di pikiran saya hanya ada jam berapa kami akan sampai di puncak, atau apakah puncak Gunung Malabar ini masih jauh. Pokoknya saya hanya memikirkan puncak dan puncak. Sampai tiba-tiba pandangan saya terpaku pada sebuah pohon cukup besar yang berada tepat beberapa meter di depan saya, yang gelap namun terlihat samar-samar seperti ada sosok kasar berwarna putih yang sedang berdiri di depan pohon tersebut. Saya dan pohon itu tidak terhalang apapun, hanya terpisahkan jarak oleh jalan setapak yang cukup luas. Lalu tiba-tiba Adul menepuk pundak saya dan bilang, "Ini kuenya enak," sambil menyodorkan kemasan berwarna merah yang cukup besar. Pandangan dan pikiran saya pun langsung teralihkan dan mengambil beberapa keping kue yang Adul sodorkan tadi. Saya pun mulai tidak terlalu menghiraukan makhluk
berwarna putih. Apa yang saya lihat samar-samar di depan pohon besar tadi, dengan dalih mungkin itu cuma perasaan saya saja. Tidak lama setelah itu, kami semua mendengar suara motor yang menyala. Suaranya terdengar statis, seperti sedang dipanaskan. Namun, saat itu kami belum terlalu menghiraukannya, karena kami menganggap itu hanya suara motor biasa yang melintas pada sekitaran pemukiman di bawah sana. Setelah selesai merokok dan selesai memakan beberapa cemilan, kami semua kembali berdiri lalu melanjutkan perjalanan. Namun, baru beberapa meter kami berjalan naik, kejanggalan yang lain muncul. Di jalan setapak yang kami jajaki, di hampir setiap rumput pinggir jalan setapak tersebut terdapat kunang-kunang yang berjajar menerangi jalan setapak yang kami lewati. Kami terus berjalan dengan mulai sedikit merasa bahwa ada yang janggal dengan perjalanan pendakian malam Jumat ini. Namun masih belum terlalu menghiraukan dan masih berjalan dengan bercanda tawa. Setelah beberapa lama berjalan dari pos 1, kami semua mulai kebingungan dengan jalan setapak yang mulai bercabang-cabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Yang membuat aneh adalah bahwa di antara kami berenam, Irgi, Ahmad, dan Adul sudah pernah mendaki gunung ini beberapa kali sebelumnya. Namun, anehnya, mereka juga merasa kebingungan dengan jalan yang kami lalui ini. Mereka bertiga bilang, "Bingung, duh gelap, kayak beda jalannya." Aga dan saya pun mulai merasa jengkel karena menyangka Irgi, Adul, dan Ahmad pelupa, padahal Irgi belum lama mendaki ke Gunung Malabar ini. Namun, kami tetap berusaha berpikir dingin dan rasional. Mungkin karena ini memang perjalanan malam pertama mereka ke gunung ini, jadi memang agak sulit untuk bernavigasi darat. Lalu kami pun terus berjalan dengan perasaan dan pikiran yang mulai agak ragu. Apakah jalan yang kami lalui ini jalan yang benar untuk bisa sampai ke puncak? Mengingat cabang jalan setapak yang kerap kali kami temui. Kami terus berjalan sambil terus bercanda tawa, berusaha mencairkan suasana dari keraguan dan rasa takut yang mulai muncul seiring memasuki hutan yang semakin lebat, gelap, dan semakin rapat. Mengingat karena sebenarnya Gunung Malabar ini belum menjadi gunung konvensional atau gunung yang dikelola sebagai tempat wisata, jadi gunung ini masih cukup jarang dikunjungi pendaki, dan tentu hutannya masih cukup asri jika dibandingkan gunung-gunung konvensional atau gunung wisata. Langit cukup cerah malam itu, dengan bulan purnama yang terlihat bersinar terang di langit dan taburan bintang-bintang yang bisa kita lihat sebelum memasuki hutan tadi. Sekarang mulai tidak terlihat, tertutup pohon-pohon di dalam hutan yang semakin rapat dan membuat suasana mulai mencekam. Mengingat kami masih ragu dengan jalan yang kami lalui ini. Apakah memang jalan yang benar atau salah untuk bisa sampai ke puncak? Ditambah lagi, suara besi yang tadi kami dengar di beberapa menit ketika awal pendakian masih terdengar jelas, padahal sudah sekitar 2-3 jam kami berjalan. Suara motor statis yang kami dengar di pos 1 tadi pun masih terdengar, tidak menjauh dan tidak mendekat, apalagi menghilang. Dan kunang-kunang yang sedari tadi kami lihat berjajar di setiap pinggiran jalan setapak yang kami pijak masih terlihat dengan nyala yang berwarna khas. Bahkan rasanya terlihat semakin banyak
satu dari dua headlamp yang kami bawa mulai error dan seringkali mati nyala sendiri. Dan satu-satunya senter yang kami bawa sudah dalam keadaan sangat redup dan sudah tidak memungkinkan untuk digunakan menerangi perjalanan. Salam horor. Selamat datang di Kisah Bebas Channel. Dalam cerita video kali ini mengisahkan sebuah kisah berdasarkan kisah nyata tentang pendakian mistis adanya dimensi lain di Gunung Malabar. Pada hari Kamis 20 Juni 2019 beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada malam Jumat, saya Pokis mendaki Gunung Malabar yang terletak di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya berangkat bersama 5 teman saya yang bernama Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Ahmad. Gunung ini memiliki ketinggian 2343 mdpl. Kami berenam berangkat pukul 5:30 sore menuju ke kampung terakhir sebelum jalur pendakian. Kampung tersebut bernama Cidulang. Sebelum sampai di perhentian terakhir tempat kami menitipkan kendaraan, kami sholat maghrib di masjid yang berada di perkampungan tersebut. Setelah selesai sholat, kami membeli sedikit logistik tambahan di sebuah warung yang terletak di dekat masjid tempat kami melaksanakan sholat maghrib sambil mempacking ulang barang. Ketika kami sedang mempacking ulang barang, seorang bapak tua yang keluar dari masjid tiba-tiba bertanya, "Mau pada kemana, Dek?" sambil berjalan menghampiri kami. Kami pun spontan menjawab sambil serentak menoleh ke arah bapak tersebut. "Ke Gunung Malabar, Pak." Dia pun melanjutkan pembicaraan dengan bilang, "Berani sekali ke Malabar malam begini." Lalu teman saya Adul menjawab dengan lantang, "Ah, kan anak muda, Pak," sambil sedikit tertawa. Lalu bapak itu pun bilang, "Yang penting hati-hati ya, Dek, Malabar masih angker." Saya pun menjawab sambil sedikit tersenyum, "Iya, Pak, terima kasih." Setelah selesai melakukan packing ulang, kami pun bergegas menuju ke tempat penyimpanan kendaraan yang terletak tidak terlalu jauh dari masjid tersebut. Setelah sampai di ujung pemukiman warga dan kami sedikit berbincang dengan pemilik rumah tempat kami menitipkan kendaraan, yang sekaligus dia adalah ketua RT di daerah atau di area pemukiman tersebut. Sekitar pukul 6:30 malam, kami mulai menyalakan 2 buah headlamp dan 1 buah senter, di mana hanya itu alat penerangan yang kami bawa. Lalu kami berdoa bersama dengan harapan dapat pergi dalam keadaan sehat dan bisa pulang ke rumah dengan selamat. Untuk kemudian, ketika selesai berdoa, kami memulai langkah pendakian menuju area perkebunan. Namun beberapa meter sebelum mulai masuk area perkebunan, ada yang cukup menyita perhatian kami. Kami digonggongi cukup lama oleh seekor anjing berwarna hitam yang entah milik siapa, yang tentunya tidak terlalu kami hiraukan, mengingat di perkampungan seperti ini memang sudah biasa terdapat banyak anjing penjaga hewan ternak maupun penjaga kebun. Meskipun anjing ini sedikit aneh, karena anjing kebanyakan yang kami lihat biasanya terlihat bergerombol dan tidak
berada di perkebunan jika tidak sedang mengikuti majikannya. Tapi kami tidak melihat satupun anjing lain ataupun orang selain kami berenam di sekitar situ. Kami pun mulai memasuki area perkebunan saat itu. Baru sekitar 10 menit kami berjalan memasuki area perkebunan, kami semua mendengar suara yang suaranya seperti suara besi yang dipukul dengan besi berulang-ulang. Suaranya terdengar seperti teng, 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 terus menerus berbunyi dengan nada yang statis. Kami saling bertanya, suara apa itu? Karena menurut kami, suara besi nyaring yang saling dipukulkan di tengah-tengah perkebunan dengan suara yang cukup nyaring terdengar aneh dan janggal, mengingat kita sudah cukup jauh dari pemukiman. Karena penasaran, kami berenam berpencar tidak terlalu jauh untuk mencari sumber suara tersebut. Namun, karena tidak menemukan sumber suara besi itu berasal, kami melanjutkan perjalanan dengan tidak terlalu menghiraukan suara besi yang cukup mengganggu itu, walaupun suaranya tidak kunjung berhenti. Ketika berjalan terus menapaki jalan setapak yang masih cukup datar dan belum terlalu menanjak, lalu mulai memasuki hutan. Di perbatasan antara kebun dan hutan, kami berenam kaget karena bertemu dengan sepasang lelaki dan perempuan muda sekitar berumur 25 tahunan yang entah sedang melakukan apa di tengah gelapnya kebun malam-malam begini. Ketika kami menyorotkan senter ke arah mereka, si pria tiba-tiba gelagapan lalu berdiri seraya menggoyang-goyangkan paralon saluran pengairan kebun yang berada di dekatnya seperti pengalihan isu. Lalu dia bertanya, "Mau pada kemana, bro?" Lalu saya menjawab sambil berlalu, "Ke Malabar." Sambil membicarakan apa yang sedang dilakukan sepasang pemuda itu, kami terus berjalan hingga akhirnya tiba di pos 1. Di pos 1, kami beristirahat cukup lama sambil merokok dan membuat api unggun. Kami masih membicarakan sepasang pemuda tadi yang berkemungkinan sedang mesum malam-malam di tengah gelap perkebunan. Karena malam begini, sudah dapat dipastikan bahwa kebun adalah tempat yang sangat sepi dan pas untuk melakukan hal nekat karena kemungkinannya sangat kecil akan ada yang melihat atau memergoki, kecuali jika sedang musim panen atau bernasib buruk dengan kebetulan ada pendaki gunung yang sedang melintas seperti kami berenam. Kebetulan di pos 1 saya duduk agak terpisah dari yang lain karena posisi pos 1 tidak terlalu luas dengan kontur tanah yang sedikit miring. Saya duduk membelakangi teman-teman yang lain sambil merokok dan terus melihat sekeliling tanpa memikirkan tentang hal mistis apapun. Di pikiran saya hanya ada jam berapa kami akan sampai di puncak, atau apakah puncak Gunung Malabar ini masih jauh. Pokoknya saya hanya memikirkan puncak dan puncak. Sampai tiba-tiba pandangan saya terpaku pada sebuah pohon cukup besar yang berada tepat beberapa meter di depan saya, yang gelap namun terlihat samar-samar seperti ada sosok kasar berwarna putih yang sedang berdiri di depan pohon tersebut. Saya dan pohon itu tidak terhalang apapun, hanya terpisahkan jarak oleh jalan setapak yang cukup luas. Lalu tiba-tiba Adul menepuk pundak saya dan bilang, "Ini kuenya enak," sambil menyodorkan kemasan berwarna merah yang cukup besar. Pandangan dan pikiran saya pun langsung teralihkan
dan mengambil beberapa keping kue yang Adul sodorkan tadi. Saya pun mulai tidak terlalu menghiraukan makhluk berwarna putih apa yang saya lihat samar-samar di depan pohon besar tadi, dengan dalih mungkin itu cuma perasaan saya saja. Tidak lama setelah itu, kami semua mendengar suara motor yang menyala. Suaranya terdengar statis, seperti sedang dipanaskan. Namun, saat itu kami belum terlalu menghiraukannya, karena kami menganggap itu hanya suara motor biasa yang melintas pada sekitaran pemukiman di bawah sana. Setelah selesai merokok dan selesai memakan beberapa cemilan, kami semua kembali berdiri lalu melanjutkan perjalanan. Namun, baru beberapa meter kami berjalan naik, kejanggalan yang lain muncul. Di jalan setapak yang kami jajaki, di hampir setiap rumput pinggir jalan setapak tersebut terdapat kunang-kunang yang berjajar menerangi jalan setapak yang kami lewati. Kami terus berjalan dengan mulai sedikit merasa bahwa ada yang janggal dengan perjalanan pendakian malam Jumat ini. Namun masih belum terlalu menghiraukan dan masih berjalan dengan bercanda tawa. Setelah beberapa lama berjalan dari pos 1, kami semua mulai kebingungan dengan jalan setapak yang mulai bercabang-cabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Yang membuat aneh adalah bahwa di antara kami berenam, Irgi, Ahmad, dan Adul sudah pernah mendaki gunung ini beberapa kali sebelumnya. Namun, anehnya, mereka juga merasa kebingungan dengan jalan yang kami lalui ini. Mereka bertiga bilang, "Bingung, duh gelap, kayak beda jalannya." Aga dan saya pun mulai merasa jengkel karena menyangka Irgi, Adul, dan Ahmad pelupa, padahal Irgi belum lama mendaki ke Gunung Malabar ini. Namun, kami tetap berusaha berpikir dingin dan rasional. Mungkin karena ini memang perjalanan malam pertama mereka ke gunung ini, jadi memang agak sulit untuk bernavigasi darat. Lalu kami pun terus berjalan dengan perasaan dan pikiran yang mulai agak ragu. Apakah jalan yang kami lalui ini jalan yang benar untuk bisa sampai ke puncak? Mengingat cabang jalan setapak yang kerap kali kami temui. Kami terus berjalan sambil terus bercanda tawa, berusaha mencairkan suasana dari keraguan dan rasa takut yang mulai muncul seiring memasuki hutan yang semakin lebat, gelap, dan semakin rapat. Mengingat karena sebenarnya Gunung Malabar ini belum menjadi gunung konvensional atau gunung yang dikelola sebagai tempat wisata, jadi gunung ini masih cukup jarang dikunjungi pendaki, dan tentu hutannya masih cukup asri jika dibandingkan gunung-gunung konvensional atau gunung wisata. Langit cukup cerah malam itu, dengan bulan purnama yang terlihat bersinar terang di langit dan taburan bintang-bintang yang bisa kita lihat sebelum memasuki hutan tadi. Sekarang mulai tidak terlihat, tertutup pohon-pohon di dalam hutan yang semakin rapat dan membuat suasana mulai mencekam. Mengingat kami masih ragu dengan jalan yang kami lalui ini, apakah memang jalan yang benar atau salah untuk bisa sampai ke puncak. Ditambah lagi, suara besi yang tadi kami dengar di beberapa menit ketika awal pendakian masih terdengar jelas, padahal sudah sekitar 2-3 jam kami berjalan. Suara motor statis yang kami dengar di pos 1 tadi pun masih terdengar, tidak menjauh dan tidak mendekat, apalagi menghilang. Dan kunang-kunang yang sedari tadi kami lihat berjajar di setiap pinggiran jalan setapak yang kami pijak
masih terlihat dengan nyala yang berwarna khas. Bahkan rasanya terlihat semakin banyak. Satu dari dua headlamp yang kami bawa mulai error dan seringkali mati nyala sendiri. Dan satu-satunya senter yang kami bawa sudah dalam keadaan sangat redup dan sudah tidak memungkinkan untuk digunakan menerangi perjalanan. Kami memutuskan untuk mengeluarkan handphone masing-masing yang kami bawa dengan maksud untuk menyalakan senter flash untuk membantu menerangi perjalanan sebagai ganti headlamp dan senter kami yang sudah tidak dapat digunakan. Sedangkan headlamp yang masih menyala cukup normal milik saya digunakan oleh keyboard. Saya semakin merasa janggal dengan perjalanan ini, namun tidak ingin banyak bicara dan membuat suasana perjalanan semakin mencekam. Kami terus berjalan menyusuri hutan yang semakin dingin dan lebat seiring waktu yang melaju semakin malam. Menurut Irgi, Adul, dan Ahmad yang sudah pernah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar, estimasi pendakian ke puncak Gunung Malabar paling lama adalah 4 jam jika mulai berjalan dari Kampung Cidulang, tempat kami menitipkan kendaraan tadi. Sedangkan jam di tangan saya sudah menunjukkan pukul 9 malam kala itu. Kami pun memperkirakan akan sampai di puncak gunung paling lambat jam 10 atau setengah 11 malam, mengingat kami yang berangkat selepas maghrib dan kami tidak terlalu banyak beristirahat lama selain di pos 1 tadi. Ketika kami sedang berjalan di jalan yang cukup menanjak, tiba-tiba saya melihat ada cahaya yang tersorot dari arah depan kami, lalu mendengar samar-samar seperti ada yang memanggil. Tanpa berpikir panjang, saya pun sontak bilang, "Ada pendaki lain bro, itu di depan," seraya menunjuk ke arah cahaya itu berada. Kami lega melihat cahaya yang kami anggap cahaya senter dari kelompok pendaki lain tersebut, mengingat suasana gunung ini yang sangat sepi dan jarang ada yang mendaki, dan mengingat kami sedang dalam posisi tidak pasti bahwa apakah jalan yang kami lalui sedari tadi ini adalah jalan yang benar untuk bisa sampai ke puncak. Kami berenam lalu berlari berusaha secepat mungkin menghampiri cahaya tersebut, berharap ada pendaki lain yang mendaki di malam Jumat begini sehingga suasana bisa berubah menjadi lebih ramai. Namun ketika cukup jauh berlari, bukannya menemukan yang kami harapkan, ternyata kami hanya sampai pada sebuah batu besar yang bisa dipijak karena tidak terlampau tinggi, di mana di tempat tersebut vegetasi cukup terbuka dan kami bisa melihat langit dengan bulan purnama yang bersinar terang, taburan bintang-bintang, juga sedikit cahaya lampu kota di bawah sana. Kami cukup kecewa karena ternyata tidak ada satu orang pun di sini, dan entah cahaya apa yang saya lihat menyorot ke arah kami tadi. Tapi karena pemandangan itu, kami jadi tidak terlalu menghiraukan cahaya apa tadi, dan terpaku di tempat tersebut karena keindahannya. Kami terdiam cukup lama di atas batu tersebut sambil mulai merokok dan mulai kembali bercanda tawa. Mengingat kami tidak bisa melihat apapun selama berjam-jam selain hutan rapat yang gelap sedari tadi, kami merasa sedikit terhibur dan suasana pun menjadi cukup cair. Namun tidak lama kemudian, Kipot yang sedari tadi selalu memulai candaan dengan kelakuan lucunya bilang, "Nyium bau enggak?" Disusul kami semua
yang mengangguk karena mencium aroma seperti bau belerang. Aneh, padahal Gunung Malabar bukanlah gunung vulkano atau gunung berapi dan tidak memiliki kawah ataupun kaldera. Karena semua cukup kaget mencium aroma tersebut, namun Kipot dengan santainya bilang, ini mah bau telur busuk. Gua nggak suka bau telur. Mulai dari sini perjalanan jauh lebih mencekam dari beberapa jam sebelumnya. Dengan suara besi yang masih terdengar jelas, suara motor yang statis seolah tidak menjauh dan tidak mendekat pun masih terdengar. Dengan kunang-kunang yang masih hinggap di sepanjang pinggiran jalan setapak. Kami berenam lalu tetap melanjutkan perjalanan. Target kami sebelum puncak adalah pos 4, di mana itu akan menjadi tempat beristirahat kami yang terakhir sebelum melanjutkan perjalanan dan bermalam di puncak. Karena berdasarkan pengalaman Adul, Irgi, dan Ahmad, jarak dari pos 4 ke puncak tidaklah terlalu jauh lagi. Kami pun berjalan kembali memasuki hutan yang rapat dan gelap, dengan masih berusaha berjalan sambil bercanda dengan posisi Kipot di paling depan, disusul Adul, lalu Ahmad, Agan, saya, dan Irgi di paling belakang. Waktu pada jam tangan saya sudah menunjukkan pukul 10 malam kala itu. Jika berpatok pada estimasi pendakian, berarti pos 4 dan puncak gunung tidak jauh lagi. Jika ada yang bertanya kenapa sedari tadi pos 2 dan pos 3 sama sekali tidak dibahas ataupun disinggung, itu adalah karena memang selama perjalanan pendakian kami tidak menemukan pos-pos tersebut. Selain pos 1 dan pos 4, pos 1 memiliki ciri ukuran tempat yang cukup luas dan kami menyimpulkan pos 1 berdasarkan informasi dari Adul, Irgi, dan Ahmad yang telah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar. Dan berdasarkan penuturan mereka saat pertama kali mereka mendaki ke gunung ini, terdapat plat bertuliskan pos 1 yang terpasang di sekitar tempat yang kami simpulkan adalah pos 1 di bawah tadi. Sedangkan pos 4 menurut penuturan Adul, Irgi, dan Ahmad memiliki plat bertuliskan pos 4 yang terpasang pada pohon besar. Kami terus berjalan dan berjalan, menyusuri dedaunan tinggi yang tingginya lebih tinggi dari tubuh kami, bergantian dengan pepohonan yang rapat, dan hutan saat itu di penglihatan kami begitu gelap. Sesekali kami menemukan seperti akar pohon yang rapat melingkar mempersempit jalan yang kami lalui. Tumbuhan tersebut membentuk seperti terowongan yang membuat kami harus membungkuk, bahkan merangkak untuk melewatinya. Kami terus berjalan dengan melewati dedaunan tinggi dan pepohonan rapat yang tidak jarang bergantian, sampai akhirnya Adul bilang, "Pos 4 guys." Mengingat posisinya yang ada di depan bersama Kipot, kami yang berada di belakangnya berlari bersemangat menuju ke tempat Adul yang cukup berjarak di depan. Ketika sampai, kami berenam langsung terduduk dan membuka sedikit cemilan untuk mengisi perut dan mulai kembali merokok. Setelah cemilan habis, Ahmad yang sedari tadi melihat sekeliling tiba-tiba bilang, "Dul, seingat gua bukan ini pos 4. Adul yang spontan melihat sekeliling dan tidak menemukan pohon besar yang terpasang plat bertuliskan pos 4 langsung bilang, "Iya benar, ayo lanjut jalan." Kipot sambil berjalan bilang, "Anjing, tertipu kita bangsat, ini pos 4 palsu."
Kami yang mendengar mereka berkata demikian sontak langsung berdiri dengan agak terburu-buru. Seraya kami semua bergegas kembali berjalan dengan Irgi yang meninggalkan sampah plastik kemasan bekas cemilan di atas batu tempat dia terduduk tadi. Di gunung kita memang tidak boleh dan sebenarnya kami tidak biasa membuang sampah sembarangan. Namun saya punya firasat lain dan berniat akan membawa sampah ini esok hari ketika turun gunung. Kami terus berjalan berharap segera menemukan pos 4, berjalan sampai waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun tidak kunjung menemukan pos 4 yang sesungguhnya kala itu. Kami semakin merasa janggal. Suara besi dan suara motor sudah tanpa saya sadari ternyata sudah menghilang. Namun kunang-kunang di pinggiran jalan setapak masih terlihat. Kipot yang sedari tadi paling sering memulai candaan sekarang sudah mulai terdiam dengan sedikit-sedikit berhenti berjalan, membuat kami semua otomatis berhenti berjalan juga. Ketika berhenti, Kipot bertanya kepada Adul yang berada tepat di belakangnya. "Dul, lihat itu di depan, ada apa?" Seraya menoleh ke arah belakang dengan suara yang cukup pelan. Adul yang sambil tertunduk menjawab seolah bahwa dia sudah memeriksa apa yang ada di depan. "Gak ada apa-apa, Pot. Ayo, lanjut aja." Tidak lama dari itu, kami semua mendengar suara. Suara itu terdengar sangat jelas, berat, dan terdengar seperti lelaki tua. Suaranya cukup jelas. "Minta rokok." Kami semua mendengarnya dan sontak berhenti berjalan, lalu saling tatap dengan wajah yang tegang dan takut. Adul yang berusaha menghiraukan suara tersebut lalu bilang, "Ayo lanjut aja, Pot," sambil sedikit mendorong karir Kipot. Kami lanjut berjalan dengan formasi yang semakin rapat. Kami saling berpegangan pada tas karir yang ada di depan kami dengan Kipot yang masih di posisi paling depan dan Irgi yang berada di paling belakang. Saya yang dari tadi merasa seperti ada yang mengikuti, mulai mendengar seperti suara langkah kaki yang terletak di belakang Irgi. Karena khawatir, sedikit-sedikit saya menoleh ke arah belakang untuk memastikan Irgi masih ada dan baik-baik saja. Lalu saya bilang, "Ayo Gi, pegang tas karir gua." Dengan suasana yang semakin mencekam dan candaan yang sudah tidak sanggup saling kita lontarkan lagi. Kita terus berjalan. Waktu semakin malam. Kala itu jam tangan saya sudah menunjukkan pukul jam 12 lebih dini hari. Kami semakin panik karena pos 4 tak kunjung terlihat juga. Agan pun yang sedari tadi menggunakan tongkat kayu yang dia ambil di perkebunan tempat awal pendakian tadi untuk membantu berjalan, akhirnya dia tancapkan ke tanah tepat di tengah-tengah jalan setapak yang cukup lengang dengan ciri khas. Di dekat situ terlihat pohon besar yang menjulang cukup tinggi, tidak memiliki tangkai, ranting, dan daun. Dia lalu mengikis bagian ujung atau tongkat dan meninggalkan tongkat tersebut. Kami lalu lanjut berjalan menyusuri jalan yang memang dirasa sedari tadi berputar-putar di jalan yang itu-itu saja. Saya mulai berpikir, mungkin Agan menancapkan kayu itu bukan tanpa alasan. Setelah sekitar 45 menit berjalan, benar saja, kami kembali menemukan tongkat yang ditancapkan Agan.
di tempat yang terdapat pohon tinggi tidak bertangkai, tidak beranting, dan tidak berdaun tadi. Agan bilang, "Ini tongkat gua yang tadi kan?" Semua lalu saling bertatapan heran. Dilihat-lihat lagi, itu memang tongkat yang digunakan Agan tadi, karena menancap di tengah jalan setapak dengan ujung atas yang dikikis. Kami mulai kehilangan harapan. Kami mulai kalut, mulai berpikir aneh-aneh, takut kalau saja kita semua tersesat dan tidak bisa pulang kembali lagi ke rumah. Saya mengira kejadian berputar-putar seperti ini hanya ada di film-film horor atau cerita omong kosong belaka, namun ternyata saya mengalaminya sendiri kala itu. Di tengah rasa panik yang kami rasakan, Agan mencoba menenangkan semua dengan berkata, "Udah, sekarang kita duduk dulu. Ayo berdoa." Kami serentak duduk di tempat itu dan mulai berdoa dengan diiringi rasa campur aduk. Kami terduduk cukup lama, panik, takut, dan gelisah. Bingung harus melanjutkan perjalanan atau kembali pulang. Setelah selesai berdoa, kami sedikit berdiskusi, dan saya mengingat pelajaran survival yang saya pelajari bahwa jika tersesat di gunung, cari tempat yang paling tinggi di antara tempat tersebut. Jika ingin menemukan pemukiman, ikuti aliran sungai. Karena tidak ada sungai di sekitaran tempat kami tersebut, saya pun menyarankan untuk melanjutkan naik, mengingat waktu sudah terlalu larut. Takutnya jika memilih untuk turun, kami semua malah makin tersesat. Mengingat hutan ini sangat rapat dan gelap, lampu senter yang kami gunakan pun dayanya sudah mulai melemah. Kami pun mulai berdiri dan kembali berjalan, berharap jalan yang kami tempuh berhenti, berputar, dan tertuju ke arah puncak, atau setidaknya sampai pada pos 4. Sekitar 5 menit kami beristirahat di pos 4. Kami kembali melanjutkan perjalanan turun dengan langkah yang tidak terlampau cepat, karena kontur tanah tidak terlalu menurun, bahkan bisa dibilang datar. Saya teringat untuk membawa sampah kemasan cemilan yang Irgi tinggalkan semalam, karena mengingat kami memang tidak terbiasa untuk membuang sampah sembarangan di gunung. Namun, setelah sekitar 15 menit berjalan, kami sudah tiba di batu tempat vegetasi terbuka, di mana kami mencium aroma seperti bau belerang semalam. Kami berenam kaget dan bingung, mengingat perjalanan semalam dari batu ini menuju ke pos 4 memakan waktu berjam-jam, bisa 3-4 jam. Namun, pagi ini dari pos 4 kami bisa sampai ke batu ini hanya dalam waktu 15 menit. Jika alasannya karena perjalanan menurun jadi lebih cepat, saya rasa tidak mungkin secepat itu. Mengingat jalan dari pos 4 sampai ke batu ini tidak terlalu menurun, bahkan bisa dibilang datar, seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Ditambah lagi, kami tidak menemukan beberapa tempat seperti tumbuhan, seperti membentuk terowongan yang kami sering lewati semalam. Kami juga tidak menemukan tempat berbatu, tempat Irgi meninggalkan kemasan bekas cemilan yang awalnya kami kira saat malam itu adalah pos 4. Kami saling tatap, karena berasumsi bahwa perjalanan semalam memang sangat aneh. Namun, tiba-tiba Kipot kembali berjalan sambil bilang, "Berarti semalam kita tour and travel gratis, bro." Kami pun jadi tertawa mendengarnya sambil mengikuti Kipot melanjutkan berjalan turun. Perjalanan turun tidak seperti perjalanan menuju puncak pada malam hari sebelumnya. Kami sangat bersyukur
tidak ada hambatan apapun. Kami mulai berjalan dengan cukup cepat seiring jalan yang semakin menurun dibandingkan di sekitaran pos 4 tadi. Kami sudah sampai di perkebunan sekitar jam 10 pagi dan bertemu dengan beberapa orang yang hendak berkebun dan saling sapa. "Habis dari mana, Dek?" Seorang ibu-ibu paruh baya bertanya pada kami saat kami melewati sebuah bangunan kayu seperti saung di tengah-tengah kebun. Terdapat beberapa orang di sana. Agan pun menjawab, "Dari Gunung Malabar, Bu." Ibu-ibu tersebut menjawab, "Seperti Bapak di masjid kemarin." Aduh, berani banget ke Malabar. Namun kami hanya menyaut dengan, "Permisi Pak, Bu," seraya terus berjalan. Sekitar 15 menit dari situ kami berjalan. Kami pun tiba di pemukiman bernama Kampung Cidulang, tempat kami menitipkan kendaraan semalam. Namun sebelum ke tempat menitipkan motor, kami terlebih dahulu singgah di sebuah warung yang terletak tidak jauh dari tempat penitipan motor. Kami membeli beberapa gorengan, kopi, dan juga rokok karena logistik kami sudah habis sejak dari pos 4 saat perjalanan turun tadi. Bapak pemilik warung pun menanyakan pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh bapak-bapak di masjid kemarin dan ibu-ibu di kebun tadi. "Pada dari mana nih?" Sambil memberi makan anjing peliharaannya. Saya pun menjawab, "Ini habis dari puncak Gunung Malabar, Pak." Dia menyaut, "Oh, dari puncak besar ya?" Saya pun menjawab, "Iya, Pak." Agan tanpa ditanya lalu tiba-tiba bilang, "Ini tuh semalam tersesat, Pak." Bapak itu menyodorkan beberapa gelas kopi yang kami pesan seraya bilang, "Malabar tuh masih angker. Warga di sini percaya bahwa di Gunung Malabar itu ada kerajaan." Lalu setelah itu bapak-bapak tersebut juga bercerita bahwa tidak lama ini ada 2 kejadian gantung diri di kaki Gunung Malabar ini. Kami hanya mendengarkan cerita si bapak sambil cukup kaget dan agak ngeri jika mengingat-ingat perjalanan kami semalam tanpa menjawab apapun. Lalu Irgi yang sudah selesai menghabiskan 1 batang rokok tiba-tiba bilang, "Ayo pulang, takut gak keburu sholat Jumat." Bapak-bapak pemilik warung tersebut lalu tiba-tiba menoleh dengan wajah yang terlihat heran seraya bilang, "Emang kalian naik hari apa?" Saya menjawab, "Hari Kamis sore kemarin, Pak, malam Jumat." Si bapak lalu bertanya, "Kemarin? Kok mau Jumatan? Kan ini hari Minggu. 3 hari 3 malam kan kalian di atas." Mendengar si bapak bicara demikian, kami berenam langsung bengong dan kaget. Karena kami merasa bahwa hanya 1 malam melakukan perjalanan ke Gunung Malabar. Lalu saya bilang, "Si bapak mah suka bercanda." Sambil sedikit tersenyum, berharap si bapak memang sedang bercanda. Lalu Adul menyarankan untuk membuka handphone masing-masing. Siapa tahu masih ada yang baterainya tersisa dan masih bisa menyala, mengingat handphone milik kami digunakan untuk menerangi jalan berjam-jam semalam dan kami lebih sering menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar. Ketika kami semua mengecek handphone milik masing-masing, ternyata dari semua handphone hanya handphone milik saya yang masih menyala karena tidak digunakan, mengingat saya menggunakan handphone keypad karena bertukar keypad yang menggunakan headlamp milik saya. Lalu ketika handphone saya dinyalakan, ternyata si bapak yang berkata bahwa hari itu adalah sudah hari Minggu benar. Melihat di handphone saya sudah menunjukkan bahwa hari itu adalah hari Minggu tanggal 23 Juni 2019. Kami pun
menjelaskan kepada bapak tersebut bahwa kami merasa melakukan perjalanan pendakian hanya 1 malam dan langsung turun pada keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat. Si bapak yang tidak terlalu menanggapi cerita kami langsung buru-buru menutupkan warungnya kepada kerabat yang kebetulan baru saja tiba di warung tersebut dengan motornya, untuk kemudian membawa kami ke sebuah rumah yang tidak terlalu jauh dari warung si bapak tersebut. Setibanya di sana, kami langsung disuruh untuk masuk dan membersihkan diri, dan setelahnya ditanyai dan disuruh bercerita tentang peristiwa apa yang terjadi semalam yang menimpa kami sedetail mungkin. Kemudian pemilik rumah yang bisa dibilang sesepuh atau orang pintar di lingkungan tersebut bilang, "Untung saja semalam kalian duduk dan berdoa. Kalau enggak, kalian enggak tahu gimana sekarang." Saya pun berkata dalam hati, "Jadi ini jawaban dari pertanyaan kami. Kemana saja kami semalam sampai tersasar 4 jam lamanya berputar-putar di tengah hutan. Lalu ketika turun dan sampai ke bawah, kami tidak sadar bahwa hari itu sudah hari Minggu." Demikianlah kisah pendakian mistis dimensi lain di Gunung Malabar. Semoga terhibur dan tidak mimpi buruk. Salam horor.